Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maula Miftahudin dari kelas 12 IPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka presentasi mengenai materi dui fungsi ABRI. Pada materi kali ini kelompok kami akan membahas 4 hal mengenai dui fungsi ABRI. Yang pertama adalah pengertian dui fungsi ABRI, dilanjut oleh latar belakangnya, lalu dampaknya, dan yang paling terakhir adalah penyelesaian dari dui fungsi ABRI tersebut. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Dui fungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas, yaitu pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dadah. Perkenalkan, nama saya Sipa Siti Syaharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dui fungsi ABRI. Konsep dui fungsi ABRI pertama kali diperkenalkan pada 11 November 1958 oleh Jenderal Ahana Sution yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pidato tanpa teks di Magelang, Jawa Tengah, dia menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejajar dengan kekuatan sosial politik lainnya. Atas dasar konsep ini, kemudian timbul doktrin di kalangan militer bahwa ABRI bukanlah sekedar alat negara yang hanya tinggal di barak saja. Tentara juga merupakan kekuatan sosial politik yang berhak berperan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Akibat munculnya doktrin ini, ABRI mulai masuk di segala lini menempatkan personelnya di posisi sipil seperti menjadi anggota MPR atau DPR tanpa dipilih, menjadi gubernur atau wali kota, bupati, dan jabatan sipil lainnya, menjabat sebagai direktur BUMN atau BUMD. Dampak dari adanya dui fungsi ABRI ini adalah berkurangnya jatah warga sipil di bidang pemerintahan karena banyaknya anggota ABRI yang mendominasi pemerintahan. Hal ini juga menjadikan tidak transparannya sistem pemerintahan Indonesia pada masa itu. Puncak dari masa kejayaan dui fungsi ABRI terjadi pada tahun 90-an, di mana pada saat itu anggota ABRI memegang peranan kunci di sekitar pemerintahan, mulai dari bupati, wali kota, pemerintahan provinsi, duta besar, pimpinan perusahaan negara, peradilan, sehingga Menteri Kabinet Soeharto. Puncak dari masa kejayaan dui fungsi ABRI terjadi pada tahun 1990-an, di mana pada saat itu anggota ABRI memegang peranan kunci di sektor pemerintahan, mulai dari bupati, wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, pimpinan perusahaan milik negara, peradilan, hingga menteri di Kabinet Soeharto. Setelah mendengar penjelasan dari 3 poin sebelumnya, yaitu definisi dui fungsi ABRI, latar belakang, dan dampak dari dui fungsi ABRI, kita akhirnya sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu penyelesaian dari masalah dui fungsi ABRI ini. Menanggapi munculnya gugatan terhadap peran dui fungsi ABRI, menyusul turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenannya, ABRI melakukan langkah-langkah pembaruan di bidang sosial politik. ABRI berkehendak mereformasi diri dan serta merumuskan paradigma baru, termasuk keinginan menarik diri dari posisi sipil. Sementara itu, banyak berbagai kalangan masih belum puas terhadap paradigma baru yang dirumuskan oleh ABRI itu. Mereka menuntut untuk dihapuskannya peran dui fungsi ABRI secara menyeluruh, termasuk perannya sebagai pengambil keputusan di DPR. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu mulai berkurang secara bertahap. Yang pada awalnya anggota ABRI di DPR itu ada 75 anggota, sekarang mulai berkurang menjadi 30 orang saja. Langkah lain yang ditempuh pada awalnya itu ABRI memiliki 4 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara,
dan Kepolisian Republik Indonesia. Namun mulai tanggal 5 Mei 1999, Kepolisian Republik Indonesia memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang membawahi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.